Oke, selanjutnya. Tadi sebut-sebut haji jadi ingat ini Thorik ini juga haji. Jadi waktu umur 2 bulan sudah naik haji sama kita. Jadi baru selesai nifas terus pergi Tapi haji. belum dihitung haji, Mi. Iya, Belum. tapi udah haji Thorik. Oh iya. Terus kita di sana kalau tawaf semua orang manggil nama dia, Thorik, Thorik. Itu artinya jalan, bukan Thorik. Jalan, artinya. Iya. Macet soalnya. Jadi lu kalah sama ade lu udah haji duluan. Iya. Acara lamaran Tholik Halilintar dan Alia Mas Said viral nih guys. Bukan tentang momen lamarannya, tapi ketika ibu dari Gen Halilintar itu, Lenggo Gani Farouk, bilang kalau misalkan Thorik udah punya gelar haji sejak usianya 2 bulan. Nah, ucapan dari ibu 11 anak itu tentunya mengundang kontroversi dan cibiran netizen. Gimana enggak? Kita kan tahu kalau misalnya syarat haji itu harus balik. Atta, anak pertama dari Gen Halilintar, sempat mengoreksi omongan ibunya. Tapi sang ibu malah ngotot. Lantas bagaimana sih asal-usul pemberian gelar haji di masyarakat Indonesia? Jadi gelar haji atau hajah itu memang lazim disematkan kepada mereka yang baru pulang dari Tanah Suci. Nah, gelar tersebut merupakan penghormatan bagi mereka yang baru menunaikan ibadah haji, karena untuk menunaikan ibadah haji itu tuh nggak mudah. Apalagi zaman dulu, sebelum adanya pesawat, mereka harus naik kapal uap. Nah, sebelum ada kapal uap, bahkan mereka harus berlayar berbulan-bulan nih untuk bisa sampai ke Mekah dan Madinah. Nah, tapi Ramania tahu nggak sih kalau sebenarnya gelar haji ini tuh warisan kolonial Belanda? Dikutip dari tweet pegiat sejarah Mazzini, pada zaman kolonial Belanda, orang yang haji dianggap tinggi derajatnya, termasuk para pedagang, ulama, atau pejabat yang pernah berhaji disebut-sebut lebih mudah didengar sama masyarakat. Sebenarnya kalau untuk gelar haji itu ya, gelar haji di Indonesia itu sebenarnya memang ada dari beberapa orang tuh abad ke-16, 17 memang sudah ada orang-orang di Nusantara yang naik haji gitu. Tapi tidak semua yang naik haji itu waktu itu memakai gelar itu. Salah satu orang yang pernah memakai gelar itu Raja Banten, waktu itu Sultan Haji. Jadi salah satu-satunya sultan di Nusantara yang waktu itu memang menunaikan ibadah haji ya. Dia anaknya Sultan Agung Tirtayasa. Setelah dari situ tidak semua orang mengenakan gelar haji itu. Jadi gelar haji itu pertama kali diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda sekitar 1850-an ya. Jadi intinya waktu itu pemerintah Belanda kan ada kekhawatiran di Hindia Belanda waktu itu gerakan-gerakan pemberontakan ya, terutama setelah Perang Jawa waktu itu. Jadi orang-orang yang berhaji itu di tanda kutip ya ditakuti oleh pemerintah kolonial Belanda sebagai orang-orang yang membawa pikiran-pikiran dari luar untuk mengajak orang-orang melakukan pemberontakan, terutama dengan kata-kata jihad ya. Itu yang paling Belanda takutkan sih. Jadi orang-orang yang naik haji waktu itu siapa yang mau berangkat, siapa yang mau pergi itu dicatat, diberi gelar. Tapi gelarnya itu juga tidak semuanya pasti ya. Artinya kalau dia sudah sesuai dengan ibadah hajinya baru diberikan oleh Belanda, karena nggak semua orang juga bisa dapat gelar itu waktu itu. Pencatatan arus jemaah haji dan penyematan gelar haji yang diberikan oleh Hindia Belanda pada abad ke-18 ini akhirnya secara kultural bergeser jadi peningkatan status kelas sosial di akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Nah, soalnya kan kita tahu ya, tadi Ramin udah jelasin kalau orang-orang Islam di Nusantara pada zaman dulu itu dianggap sebagai masyarakat ekonomi kelas bawah yang patut diawasi karena takutnya mereka memberontak. Nah, lalu tiba-tiba dengan haji status sosial mereka meningkat nih. Nah, inilah alasannya mengapa sampai saat ini ibadah haji ini dianggap prestisius. Oh, jadi kalau untuk pergeseran itu kan memang pemerintah Hindia Belanda itu awalnya itu gelar haji itu untuk tanda kutip mengawasi ya orang-orang, terutama ulama-ulama, santri-santri yang berhaji dari Mekah. Jadi sekitar masuk ke abad 20, abad 19-20 itu sudah
bergeser, dia tidak jadi sebagai identitas yang menakutkan lagi, tapi sudah jadi pride ya. Karena ketika berhaji itu kan lama ya, dengan biaya yang sangat besar. Jadi ketika orang itu berhasil balik ke Indonesia dengan selamat, ya mereka bisa mendapatkan gelar itu, jadi semacam naik lah kelas sosialnya. Karena waktu itu orang-orang yang berhaji itu kan awalnya rata-rata ulama-ulama, jadi guru-guru besar, guru-guru agama besar ya. Jadi sudah terbentuk stereotip bahwa orang-orang yang pulang haji itu pasti orang-orang yang alim, yang berpendidikan tinggi, yang ilmunya tinggi gitu. Jadi menaikkan kelas sosial itu juga. Dan yang kedua itu dari sisi budayanya. Yang kedua, agen-agen perjalanan haji waktu itu baik dari orang-orang Belanda maupun orang-orang Arab itu mengglorifikasi ini supaya orang-orang mau berhaji gitu loh. Sebenarnya sih ada ini ya, karena kenapa dia akhirnya jadi prestige? Kalau dulu itu ada haji Singapura. Haji Singapura itu haji tapi dia tidak nyampe ke Mekah ya. Dia hanya berpura-pura atau dia hanya mengambil sertifikat hajinya aja gitu loh. Pura-pura naik haji supaya dia pulang dihargai gitu. Ada orang-orang yang seperti itu.